Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu uang, inflasi, dan deflasi. Yang pertama ada pengertian uang. Definisi secara umum, uang adalah sebuah benda yang keberadaannya diterima oleh umum atau masyarakat luas untuk melakukan penukaran barang atau jasa. Definisi menurut Rollin G. Thomas, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang, jasa, dan kekayaan berharga, serta untuk pembayaran utang. Ada fungsi uang. Yang pertama, fungsi asli uang atau fungsi primer, yaitu sebagai alat penukaran atau medium of exchange. Uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Sebagai alat satuan hitung atau a unit of account, satuan hitung diperlukan untuk menentukan harga suatu barang. Yang kedua ada fungsi turunan uang, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah, penimbun kekayaan seseorang, alat pemindah kekayaan, standar pencicilan hutang, dan alat pendorong kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, yaitu ada uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Berdasarkan kawasan penggunanya, ada uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Berdasarkan bahan pembuatannya, ada uang kertas dan uang logam. Berdasarkan nilainya, bernilai penuh atau full-bodied money, dan ada bernilai tidak penuh atau representative full-bodied money. Nilai uang. Menurut Muhammad Ali Imran, nilai uang adalah kemampuan yang dapat ditukarkan dengan jenis barang maupun jasa tertentu. Nilai uang secara umum dibagi menjadi 3, yaitu ada nilai intrinsik, yang kedua ada nilai nominal, dan yang ketiga ada nilai real. Nilai uang berdasarkan penggunanya dibagi menjadi 2, yaitu ada nilai internal uang dan ada nilai eksternal uang. Kasus pemalsuan uang di Indonesia. Di sini kita membahas suatu kasus yang ada di Indonesia. Polres Brebes, Jawa Tengah meringkus 4 tersangka jaringan pengedar uang palsu. Modusnya, pelaku menyetor uang palsu melalui agen bank di desa, dan setelah masuk rekening, uang diambil melalui ATM. Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto menjelaskan tersangka berinisial KD, B, US, dan A. Sudah ada 3 agen bank di Kecamatan Sirapempok, Brebes yang menjadi korban aksi para tersangka ini. Terakhir sebelum ditangkap, mereka melancarkan aksinya di Desa Benda. Para tersangka pengedar uang palsu tersebut terancam pasal 36 ayat 3, pasal 26 ayat 3, dan pasal 36 ayat 2. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Sekarang kita memasuki inflasi. Pengertian inflasi. Definisi secara umum, inflasi adalah kenaikan harga secara umum. Inflasi dikatakan sebagai suatu proses kenaikan harga, yaitu adanya kecenderungan bahwa harga barang meningkat secara terus-menerus. Dan ada definisi menurut para ahli. Menurut ekonom Parkin dan Bate, inflasi adalah pergerakan ke arah atas dari peningkatan harga. Secara mendasar ini berhubungan dengan harga. Hal ini bisa juga disebut dengan beberapa kebanyakan uang atau rupiah untuk memperoleh barang tersebut. Ada dampak inflasi. Dampak positif inflasi yaitu mendorong perekonomian sehingga membantu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, berinvestasi, dan bekerja. Penurunan nilai mata uang tidak merugikan sebagian kelompok. Misalnya, pengusaha mendapatkan keuntungan dari penghasilan. Dampak positif bagi produsen yaitu mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Memberikan dampak positif untuk debitur karena ketika melakukan pembayaran, utang nilai uang lebih rendah dibandingkan ketika meminjam. Dan ada dampak yang negatifnya juga, yaitu inflasi yang tidak terkendali membuat perekonomian sulit berkembang. Penurunan nilai mata uang merugikan beberapa kelompok. Pendapatan mereka tidak mengalami kenaikan, tetapi harga barang semakin tinggi.
Kreditur mendapatkan kerugian karena nilai uang untuk pengembalian utang lebih rendah, meningkatkan biaya produksi dan kenaikan harga kebutuhan. Inflasi tinggi berdampak pada rencana anggaran pembangunan pemerintah dan belanja negara atau RAPBN. Sebab dan cegah inflasi. Di sini ada penyebabnya, yaitu yang pertama ada tingginya permintaan terhadap barang atau jasa. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar bertambah. Yang keempat, kekacauan ekonomi dan politik. Yang kelima, utang nasional. Dan ada juga pencegahannya, yaitu yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak. Yang ketiga, kebijakan diskonto dengan cara menaikkan nilai suku bunga. Yang keempat, ada menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Inflasi ada beberapa macam, berdasarkan tingkat parah atau tidaknya inflasi, yaitu ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi liar atau hyperinflation. Berdasarkan penyebabnya, inflasi karena tarikan permintaan atau inflasi permintaan. Inflasi karena kenaikan biaya-biaya produksi. Berdasarkan asalnya, inflasi berasal dari dalam negeri, inflasi berasal dari luar negeri atau imported inflation. Nah, di sini kita sudah memasuki tentang deflasi. Pengertian deflasi secara umum, deflasi adalah suatu keadaan di mana jumlah barang yang beredar melebihi jumlah uang yang beredar sehingga harga barang-barang menjadi turun dan nilai uang menjadi naik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deflasi merupakan suatu penambahan nilai mata uang yang diikuti dengan penurunan jumlah produksi, langkanya lapangan kerja, dan rendahnya daya beli masyarakat. Deflasi itu seperti kebalikan dari inflasi ya. Deflasi juga mempunyai dampak-dampaknya, ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yaitu menguatnya nilai mata uang, timbulnya kesadaran manusia akan pentingnya menabung, konsumen cenderung lebih berhemat dalam berbelanja, masyarakat belajar membiasakan hidup hemat. Dampak negatifnya, menurunnya pendapatan sektor bisnis, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran, investasi dan harga saham menurun, produksi barang menurun, dan devisa atau pendapatan menurun. Selanjutnya penyebab deflasi ada 3 ya. Yang pertama, menurunnya jumlah uang di masyarakat. Hal ini awalnya disebabkan oleh suku bunga bank yang tinggi sehingga masyarakat tertarik untuk menabung di bank. Akibatnya jumlah uang yang beredar menjadi lebih sedikit. Yang kedua, permintaan barang mengalami penurunan. Permintaan barang yang menurunkan atau menyebabkan penurunan harga barang akibat dari banyaknya produksi yang tidak diikuti dengan tingkat permintaan masyarakat ini membuat produk tersebut tidak laku dan produsen menurunkan harga jual barang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya deflasi. Yang ketiga, hasil produksi banyak yang sama. Jika banyak produk yang sama yang dihasilkan dalam jumlah banyak, maka tingkat penawaran lebih besar daripada permintaan. Akibatnya adalah pengusaha menurunkan harga barang agar penjualan bisa berlangsung lebih cepat dan meningkat. Pencegahan deflasi. Ada 4 pencegahan deflasi. Yang pertama, menerapkan kebijakan fiskal, yaitu dalam bentuk pengelolaan dan pembuatan strategi agar kondisi perekonomian menjadi lebih baik lagi, dan juga mengatur dan memperbarui pengeluaran dan pendapatan negara. Yang kedua, politik diskonto, yaitu kebijakan yang dilakukan Bank Sentral dengan menurunkan tingkat suku bunga bank sehingga masyarakat diharapkan akan menarik tabungannya dari bank dan membeli barang atau jasa. Yang ketiga, implementasi kebijakan moneter, yaitu yang dilakukan oleh bank-bank sentral dengan cara menambahkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang keempat, membuat kebijakan non-moneter, misalnya menurunkan nilai pajak, meningkatkan upah minimum pekerja, atau mendorong para pemilik usaha untuk berinovasi menghasilkan produk baru. Macam-macam deflasi. Secara umum, deflasi dibagi menjadi 2,
yaitu deflasi sirkulasi. Deflasi ini akan berlangsung dalam transisi kondisi ekonomi yang stabil menuju kemerosotan perekonomian. Deflasi sirkulasi akan muncul karena konsumsi serta daya produksi yang ada di dalam negara tidak seimbang. Hal itu menyebabkan harga-harga produk mengalami penurunan. Jumlah produksi barang yang sama terjadi secara berlebihan dan mengakibatkan kemerosotan penurunan harga yang signifikan di dalam kebutuhan masyarakat. Ada juga deflasi strategis. Deflasi ini terjadi karena kondisi ekonomi yang menunjukkan hasil dari strategi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan bank sentral untuk mengendalikan masyarakat agar gejala konsumsi yang berlebihan dapat turun ternyata tidak berhasil. Salah satu penyebab utamanya karena kebijakan menurunkan tingkat suku bunga yang dikeluarkan bank sentral dan pemerintah membuat masyarakat berlomba menabung agar bisa mendapatkan bunga tinggi. Refleksi. Istilah refleksi pertama kali diciptakan oleh ekonom neoklasik Amerika, Irving Fisher, setelah jatuhnya pasar saham tahun 1929. Refleksi adalah kebijakan fiskal atau moneter yang dirancang untuk meningkatkan output, merangsang pengeluaran, dan mengekang efek deflasi yang biasanya terjadi setelah masa ketidakpastian ekonomi atau resesi. Refleksi bertujuan untuk menghentikan deflasi yang merupakan penurunan harga barang atau jasa secara umum yang terjadi ketika inflasi turun di bawah 0%. Singkatnya, langkah-langkah refleksi bertujuan untuk meningkatkan permintaan barang dengan memberi orang dan perusahaan lebih banyak uang dan motivasi untuk membelanjakan lebih banyak. Perbedaan refleksi dan inflasi. Intinya, refleksi digambarkan sebagai inflasi yang dapat dikendalikan. Dan refleksi adalah periode kenaikan harga ketika ekonomi sedang berjuang untuk mencapai lapangan kerja dan pertumbuhan penuh. Sebaliknya, inflasi dianggap buruk karena ditandai dengan kenaikan harga selama periode kapasitas penuh. Selain itu, harga naik secara bertahap selama periode refleksi dan cepat selama periode inflasi. Disinflasi ditampilkan sebagai perubahan tingkat inflasi dari 3% pada tahun lalu menjadi 2% pada tahun berikutnya, sedangkan deflasi dipresentasikan sebagai tingkat pertumbuhan negatif seperti negatif 1%. Disinflasi adalah perlambatan sementara dari laju inflasi harga dan digunakan untuk menggambarkan contoh ketika tingkat inflasi telah berkurang secara marginal dalam jangka pendek. Tidak seperti inflasi dan deflasi yang mengacu pada arah harga, disinflasi mengacu pada tingkat perubahan tingkat inflasi. Diperlukan disinflasi dalam jumlah yang sehat, karena ini mewakili kontraksi ekonomi dan mencegah ekonomi dari overheating. Bahaya disinflasi adalah ketika tingkat inflasi turun mendekati 0 karena dapat meningkatkan deflasi. Ada contoh kasus inflasi. Ini inflasi Indonesia pada tahun 1998. Pada Agustus 1997, mata uang rupiah bergerak di luar pakem normal. Kemudian September 1997, Bursa Efek Jakarta atau saat ini Bursa Efek Indonesia bersujud di titik terendahnya. Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dimulai pada pertengahan Juli 1997 telah membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia saat itu. Pada bulan Februari 1998, angka inflasi tercatat pada level 12,76%. Suatu tingkat inflasi yang sangat tinggi untuk ukuran Indonesia. Selama masa Orde Baru, laju inflasi selalu ditekan di bawah 2 digit. Kondisi perekonomian Indonesia menjadi sulit dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Pemerintah telah mengambil kebijakan moneter yang ketat. Upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui operasi pasar terbuka dengan meningkatkan suku bunga SBI yang tercatat pada Agustus 1998 mencapai nilai tertinggi sebesar 69,51%. Anjloknya rupiah secara dramatis menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok.
bank-bank nasional mendadak terlilit kesulitan besar. Kemudian ratusan perusahaan mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan. Sekitar 70% lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak berstatus insolven alias bangkrut. Sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan adalah sektor yang terpukul cukup parah. Sehingga risiko lanjutannya adalah lahirnya gelombang besar pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20% lebih dari angkatan kerja. Akibat PHK dan melesatnya harga-harga barang, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Ketika itu, angkanya tercatat mencapai sekitar 50% dari total penduduk. 2 dari 3 penduduk Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO, berada dalam kondisi yang sangat miskin pada 1999 jika ekonomi tak segera diperbaiki. Ada juga contoh kasus deflasi di Indonesia, yaitu Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,16% atau month on month or MOM, and indeks harga konsumen atau IHK sebesar 146,46 pada Juni 2021. Angka ini turun dari Mei 2021 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,32%. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga dari beberapa kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi tertinggi yaitu 0,71%. Kelompok pengeluaran lainnya yang mengalami deflasi adalah transportasi sebesar 0,35%, pakaian dan alas kaki 0,12%, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%. Deflasi tertinggi tercatat berada di Kupang sebesar 0,89% dan terendah di Palembang sebesar 0,01%. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya.